Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah 26 April 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di hari Minggu 26 April 2020, Kejadian 28 ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping Juru Selamatmu hingga kau jadi putih bersih. Bertedukah kau di bawah salibnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibaca dari Alkitab. Tolonglah kami, agar dengan hikmat Tuhan kami memahami, lalu setelah kami mengerti, Roh Kudus menolong kami pula untuk mampu mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan untuk berada dalam kekudusan firman-Mu, dan berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih di dalam Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yeskel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur,
Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur boleh berjumpa lagi. Kali ini bentuk ibadah dengan menggunakan liturgi yang penuh, menurut buku tata ibadah GPIB, pada jenis tata ibadah Minggu Sederhana. Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-37, saya mau berbagi sedikit catatan untuk saudara. Yang pertama, mari perhatikan bahwa Yehezkiel ini berarti Allah menguatkan. Jika saudara merujuk lebih jauh tentang kondisi Yehezkiel, kita menemukan gambaran bahwa nabi ini sudah berada di tengah pembuangan. Dia lebih dulu mengalami pembuangan yang puncak terjadi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan Israel pada waktu itu. Nah, ketika nubuatan pertama yang disampaikan, Israel belum hancur total, Yehuda belum hancur total. Tapi sudah ada, pernah saya sampaikan kepada saudara, beberapa tahapan gelombang pembuangan, rombongan pembuangan yang beberapa tahap. Nah, pada waktu nubuatan disampaikan oleh Yehezkiel belum terjadi. Belum runtuh tembok Yerusalem. Tetapi kemudian, mulai dari pasal 6 kita menemukan bahwa Yehezkiel sudah menyampaikan Yehuda akan hancur total dan akan diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke teks kita. Ketika peristiwa itu sudah terjadi, kondisi Israel sudah porak-poranda, bait Allah juga sudah runtuh, tembok Yerusalem juga sudah hancur. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Di pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7,
Rupanya Tuhan fokus bukan lagi pada proses penghukuman. Tapi Tuhan fokus untuk meminta Yehezkiel menyampaikan berita sukacita tentang bagaimana pembaharuan Israel akan terjadi. Kita mulai pada ayat yang kedua. Tuhan fokus kepada yang pertama, orang-orang di sekitar Israel atau Yehuda pada waktu itu. Orang-orang di sekitar Israel pada waktu itu, kerajaan-kerajaan kecil yang mengolok-olok kehancuran Israel. Adalah hal yang lumrah Bapak Ibu kalau kemudian Israel dihina sebab mereka katanya punya Tuhan yang dahsyat, tapi rupanya hancur karena Babel. Nah, bangsa-bangsa kecil mengolok-olok, bahkan kalimatnya luar biasa. Mereka berkata syukur, ayat 2. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Jadi bangsa-bangsa kecil inilah yang menduduki daerah bekas yang ditinggali dan ditinggalkan karena pembuangan oleh bangsa Israel. Jadi mereka lah yang menikmati tempat itu yang sudah porak-poranda itu. Jadi fokus Tuhan bukan lagi pada penghukuman, tapi bagaimana pembaharuan itu dilakukan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, lihat ayat yang kelima dan juga ayatnya yang ketujuh. Apa yang Tuhan mau janjikan dalam proses pembaharuan itu? Yang pertama adalah penghukuman. Penghukuman tidak lagi ditujukan kepada Israel, yang memang sudah mengalami hukuman, tapi ditujukan kepada bangsa-bangsa yang menghina Allah melalui kekalahan umatnya. Pada ayat yang kelima kita menemukan, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa-sisa bangsa. Jadi mereka yang ada di sekeliling bangsa Israel pada waktu itu. Terutama fokusnya ada pada Edom. Karena mereka bilang akhirnya tanah ini, negeri ini menjadi milik kami, kata Edom dan beberapa bangsa-bangsa kecil itu. Apa penghukuman yang Tuhan beri? Lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 bacaan kita. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Perhatikan Bapak Ibu pada catatan kedua bacaan kita ini. Bahwa ketika orang kena hukuman dari Allah, Israel mengalami penghukuman dari Tuhan, lalu bangsa-bangsa yang tidak percaya mencelah mereka, menghina dan mencaci mereka, bahkan menghujat Allah, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Mereka yang menghina bangsa yang kena tulah ini, mereka yang menghina umat Tuhan yang kena hukuman ini pun, orang-orang itu, bangsa-bangsa itu dapat dari Tuhan. Mereka juga mendapatkan penghukuman dari Allah. Sayang sekali, Sabda Gunadarma memotong bacaan kita hanya sampai pada ayat yang ke-7. Tapi saya ingin lanjutkan sampai ayat yang ke-8, 9, bahkan sampai yang ke-10 kalau saudara sempat baca di rumah. Ini menarik luar biasa. Pembaharuan tahap ketiga adalah bukan saja fokus kepada hukuman yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang menghina, tapi hal yang kedua adalah pembaharuan negeri itu. Lihat ayat yang ke-8, 9, dan 10 bahkan seterusnya. Tanah itu akan kembali mendapatkan tunas. Tanah itu akan kembali ditumbuhi berbagai pohon yang menghasilkan buah. Dengan kata lain, daerah yang tandus dan mati itu, daerah yang porak-poranda itu, karena hukuman dari Allah, Tuhan akan mengampuni lagi. Lalu kemudian membuat pembaharuan. Hingga negeri itu kembali dipulihkan oleh Allah. Nubuatan yang disampaikan Yehezkiel ini tidak langsung terjadi Bapak Ibu. Butuh 70 tahun prosesnya, baru kemudian Israel mengalami pemulihan. Bahkan kalau saudara membaca Yeremia dan seterusnya, saudara akan menemukan, tugasnya tidak mudah. Bahwa proses pemulihan itu melalui proses yang sangat panjang. Hingga kemudian janji Allah bisa digenapi ketika segala sesuatu kembali pulih. Bapak Ibu Saudara, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Wahyu pasal 4 ayat 19, Wahyu pasal 3 ayat 19, dia bilang begini. Orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Firman ini sebenarnya langsung mengena kepada Israel. Ketika Allah menghajar
dan menghukum sampai remuk Israel, bukan tanda Tuhan marah saja. Bukan tanda Tuhan menghukum dan mengutuk serta membenci. Ternyata cara Allah mengasihi bisa melalui cambukan. Cara Allah mengasihi bisa melalui cemeti. Orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Israel yang dikasihi Allah sebagai tanda Tuhan mau giring mereka kembali ke jalan yang benar, mengalami hajaran dari Tuhan. Hingga penghukuman 70 tahun. Saya mau katakan hal yang pertama kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Juga di kondisi-kondisi yang saat ini sedang kita alami. Kalau Tuhan mengasihiku, mengapa COVID-19 diizinkan? Ini pertanyaan menarik nih. Kalau Tuhan mengasihiku, mengapa derita finansial juga kami hadapi? Duka, bahkan ketidaknyamanan harus terisolasi. Atau berada di kondisi yang tidak nyaman di rumah dan seterusnya. Kalau Allah mengasihiku, mengapa hal-hal tidak nyaman saya alami? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Israel. Buktinya dia bawa pulang. Tapi walaupun dia mengasihi Israel, Wahyu 3:19, yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Saya mau katakan hal yang sama, kalaupun engkau mengalami ketidaknyamanan, kalaupun musibah ini masih saudara rasakan, termasuk saya alami, itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa Tuhan sedang membenci saudara. Oh enggak, ternyata di hal-hal yang tidak nyaman pun, itu ekspresi Allah mengasihi. Juga masih ada di situ. Di kondisi sulit sekalipun, jangan pernah mengukur di mana Tuhan mengasihi. Saya mau katakan, kasih Allah tiada henti. Di baik buruknya saya dan saudara alami, kasih Allah tetap abadi. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ini menarik perhatian saya. Mereka yang mencemooh, mereka yang menghina umat Tuhan, mereka yang mempertanyakan juga kuasa Allah, katanya Allah Israel begitu hebat, lihatlah mereka pura-pura Anda sekarang. Saya mengatakan juga hal yang sama kepada Bapak Ibu, orang-orang seperti ini dihukum oleh Tuhan, kata Yehezkiel melalui nubuatannya. Maka hal yang sama juga saya mengatakan kepada Bapak Ibu, daripada kita menuding jari, makanya sudah dibilangkan jangan keluar-keluar, akhirnya kena corona. Makanya bla bla bla. Daripada kita menuding jari, bahkan ada yang mengatakan, syukur, rasa kok. Oh enggak. Saya mengatakan ke Bapak Ibu, hati-hati. Jaga mulut saudara. Kata-kata menghujat dan kata-kata menghina orang lain, apalagi di derita yang dialami, ternyata tidak disukai oleh Tuhan. Harusnya yang kita buat bukan menuding jari. Orang-orang yang kasihan mengalami kondisi ini. Sebaliknya justru kita berdoa, kita gumuli, kita topang, dan kemudian kita sepenanggungan. Bukan sebaliknya, menghina dan menghujat. Ayat ini saya kira tepat untuk diaplikasikan di aplikasi kedua. Bahwa panggilan Bapak, Ibu, dan saya bukan soal menghakimi di kondisi yang sudah sangat sulit ini. Tapi sebaliknya panggilan kita adalah untuk menopang dan menguatkan. Ini yang kedua. Hal yang ketiga, seperti minggu lalu, walaupun tidak dibaca pada ayat yang ke-8, 9, dan 10, saya mau katakan kepada saudara, toh pada akhirnya, Israel mengalami pemulihan. Hanya, ini catatan pentingnya, 70 tahun. Mereka harus menunggu 70 tahun. Sampai kemudian mereka kembali dari pembuangan, dan walaupun sudah kembali, proses pembangunannya pun tidak mudah. Memakan waktu yang cukup lama. Saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak, Ibu, Saudara. Ini janji Tuhan. Di kondisi-kondisi yang tidak nyaman seperti saya dan saudara saat ini. Percayalah, ya dan amin, dalam nama Tuhan Yesus. Kita pasti dipulihkan. Hanya saudara butuh kesabaran. Untuk menunggu proses yang tidak mudah ini. Bersama dengan Tuhan. Yang dibutuhkan bukan cuma sekedar iman. Yang dibutuhkan bukan cuma sekedar pengharapan. Tapi ada satu hal yang dilupakan oleh banyak orang. Yaitu kesabaran. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, biarlah ini berproses. Dalam kesabaran saudara, iman dan pengharapan, menunggu pemulihan. Saya percaya Indonesia pasti dipulihkan. Tinggal bagaimana kita menunggu proses itu terjadi. Namun saya mau bilang juga kepada Bapak Ibu, bahwa untuk menuju proses dari pembuangan sampai mereka kembali ke situ, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Yehezkiel, Yeremia, beberapa orang yang turut membangun bait Allah, proses begitu panjang. Saya mau katakan hal yang sama, untuk menuju pada proses pemulihan, engkau pun pasti dilibatkan oleh Tuhan. Banyak pihak yang Tuhan mau libatkan,
termasuk juga para medis dan dokter, pemerintah, bahkan saudara yang tinggal di rumah pun adalah cara Tuhan mau pakai saudara untuk membuat negeri ini mengalami pemulihan. Karena itu, mari bersabar. Tapi juga jadilah kawan sekerja Allah untuk berproses bersama Tuhan menuju pemulihan. Kalau perikop ini bilang pembaharuan Israel, saya mau katakan juga Indonesia dan dunia akan mengalami pembaharuan dan pemulihan. Kapan waktunya? Mari kita tunggu dalam kesabaran dan berproses bersama Allah. Saya yakin segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakal. Lama nian tak ku pahami kasihnya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakal. Umat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan hati dan mulut. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebersamaan di hari Minggu ini. Terpujilah nama-Mu. Kami memuliakan Tuhan untuk boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Walaupun tidak bersama, tapi tidak mengurangi sukacita iman kami dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat GPI Peniel Palembang. Bahkan siapapun mereka yang juga turut menonton, membuka kanal YouTube ini, dan beribadah bersama. Terpujilah nama Tuhan. Di syafaat ini kami mau berdoa dan terus menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, bahkan seantero dunia ini, dengan kondisi COVID-19 yang masih kami terus alami dan berbagai dampak yang sedang kami rasakan saat ini. Entah karena sakit, entah duka cita, ataupun karena kehidupan dan kondisi ekonomi yang ambruk di situasi yang tidak mudah ini. Kami berdoa bersama umat Tuhan yang tertunduk saat ini. Kami memohon kemurahan-Mu,
dan kasih sayang-Mu. Kasihanilah negeri ini, kasihanilah bangsa ini dan dunia ini. Pulihkanlah negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, di kondisi yang tak berdaya ini. Biarlah kasih sayang Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Sebagaimana janji firman Tuhan tentang pembaharuan Israel. Kiranya kami mengalami pembaharuan dan pemulihan itu. Beri kami hati yang sabar, menunggu proses dan waktu Tuhan yang tak mudah ini. Termasuk kesediaan kami untuk berdiam di rumah, sebagai bentuk nyata memutuskan mata rantai ini, yang menjadi alat Tuhan untuk proses pembaharuan dan perubahan ini. Hamba berdoa bersama umat-Mu untuk menyerahkan pemerintah yang berpikir panjang tentang kondisi ini, tenaga medis, TNI, Polri, dan mereka yang saat ini berada di lapangan, termasuk para relawan, Tuhan juga berkati, kuatkan dan terus sehatkan mereka untuk mengemban tanggung jawab yang mulia ini. Kami bawa saudara-saudara kami yang sedang menanti jawaban tentang hasil tes COVID-19, mereka yang sedang kalut, mereka yang sedang bergumul. Kami berdoa dan menyerahkan juga orang-orang yang sedang sakit di kondisi sakit apapun yang diderita, ataupun mereka yang saat ini sedang berduka dan masih terus merasakan kehilangan karena peristiwa kematian orang-orang yang mereka kasihi dan cintai, yang telah dimuliakan Tuhan. Untuk mereka pula dan kondisi mereka ini kami berdoa. Yang sakit Tuhan pulihkanlah. Tambahkan pengharapan iman untuk menghadapi pikulan yang tak mudah di kondisi ini. Juga dampingi mereka di tengah masa isolasi dan kesendirian. Yang berduka hiburkanlah. Kuatkan selalu. Tambahkan pengharapan iman pula. Untuk melihat tentang masa depan yang masih tetap cerah Tuhan sediakan. Di kondisi duka sekalipun. Hingga boleh melihat Tuhan mengubah duka menjadi sukacita. Sehingga saudara-saudara kami ini yang sakit maupun berduka mengalami. Di tengah kondisi tak mudah ini, Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Akhir syafaat ini hamba berdoa juga saudara-saudara kami yang mengalami kondisi-kondisi terdampak, baik kehidupan finansial, ekonomi, usaha, bisnis, dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati pula. Bukalah jalan. Tuhan Engkau sumber segala berkat. Tuhan pula yang memberikan dan memampukan kami untuk menemukan jalan keluar di tengah kondisi yang tak mudah ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Yang tertulis dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Sebagaimana tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Dengan hati sukacita bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bapak Ibu sekalian, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah turut beribadah dalam ibadah minggu kedua Prapaskah 26 Maret 2020 di rumah masing-masing. Majelis Jemaat GPI Benil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Jemaat Benil Palembang. Ibadah hari Minggu selanjutnya tetap akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang tetap berada di rumah masing-masing dalam rangka upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kepada semua panitia HBG yang melaksanakan aksi peduli di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus untuk kembali dalam kehidupan saudara sekalian, mengerjakan firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mendung di mata, tanda gundah dan lara. Jika beban datang menindih, hingga tak sanggup langkah meniti. Jika semua kawan tinggalkanmu, sendiri engkau dengan sedih, tak satu pun mau peduli. Manusiawi jika engkau rasa kecewa, dan wajar jika akhirnya engkau merasa marah. Sangat beralasan jika engkau merasa terluka, bahkan akhirnya ingin menyerah. Datang saja pada Tuhanmu, biarkan Dia tenangkan isak di dadamu. Datang saja pada Tuhanmu, biarkan Dia hapus air matamu. Menapaklah dan terus berjalan, walau engkau tertatih. Asalkan jangan berhenti, karena masih ada Tuhan. Mungkin tembok tinggi menghadang akan langkahmu, atau jurang